Kalau mau jadi menteri, siapkan dulu untuk dicemooh orang. Kamu udah siap dicemooh belum? Nggak boleh kalau jadi menteri jangan baper. Jangan baper. Kalau lu nggak mau dikritik, jangan jadi pejabat publik. Karena di slip gaji bulanan lu, ada duit pajak gua di situ. Paham? Dasar cemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Indonesia ini banyak sekali masalah yang besar ya. Tapi kenapa sih ada masalah yang kecil justru dibesar-besarkan? Ya ini lagi rame nih ya soal Pak Bahlil ya, yang dimana tersebar meme-nya yang akhirnya yang kalau kata netizen itu terlil ya, termulnya Bahlil. Akan melaporkan gitu pembuat meme dan juga yang merepostnya gitu. Waduh, coba bayangin ngapain gitu loh, masih banyak masalah yang besar gitu, kok ngapa harus kayak gini yang diurusin gitu loh, ya kan? Nah, tidak hanya diam, netizen Indonesia pun buat ngakak, malah justru di kolom komentarnya banyak sekali memes dari Pak Bahlil. Kan akhirnya seperti ini guys, apa ya iya netizen ini akan ditangkepin semua, penuh tuh penjara. Kan kemarin tuh Pak Prabowo sendiri sudah mengatakan ya, jangan hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Harus hati-hati nih dengan perkataan dari Pak Prabowo Subianto. Dan beliau juga berpesan untuk tidak hanya di kota besar, melainkan di desa-desa juga. Untuk para hakim mempertimbangkan jika memang ada sesuatu hal yang tidak pantas untuk dihukumi, tapi justru dijatuhi hukuman. Bahkan Pak Prabowo juga menyindir soal ibu-ibu yang ngambil kayu, anak kecil yang minta apa itulah, pokoknya banyaklah yang aneh-aneh. Nah, hal seperti ini kok tidak dipikirkan gitu loh. Coba bayangkan, netizen itu mengekspresikan dengan membuatkan memes, karena ya sudah mungkin ya keterlaluan gitu loh. Apalagi nama Pak Bahlil memang akhir-akhir ini selalu disebutkan oleh netizen. Ya persoalan minyak dan lain sebagainya. Oke teman-teman semua, bagaimana komentarnya? Langsung aja kita lihat ke videonya. Akun-akun medsos yang buat meme Bahlil dipolisikan, yang repost juga bakal disisir. Lo tahu berapa banyak yang repost konten tersebut? 22.300. Nah, lo sisir dah tombe bego. Kasus keracunan MBG jangan dibesar-besarkan. Di negara lain juga ada kok. Kasus hutang kereta cepat jangan dibesar-besarkan. Tidak ada transportasi publik yang menguntungkan. Nah, kalau kasus meme Bahlil yang beredar di sosial media, ini harus segera dipolisikan. Ini pencemaran nama baik, betul nggak Pak Bahlil? Pokoknya harus segera dipolisikan. Awas, hati-hati ya kalian. Kata Bahlil, jalan orang masuk surga itu salah satunya ada berdagang. Itu kan masuk surga itu kan ada 8 pintu. Ada ahli sholatnya, ada ahli zakatnya, ahli dagang juga ada di situ. Dagang apa dulu nih? Kalau yang didagangkan itu pulau, laut, tambang, kursi komisaris, ya pasti masuk neraka jahanam. Kalau mau jadi menteri, siapkan dulu untuk dicemooh orang. Cemooh belum? Nggak boleh kalau jadi menteri jangan baper. Jangan baper. Bang Bensin, kasih tahu no sama ternak-ternak lo yang caper itu. Sekarang bukan cuman akun-akun meme doang yang dilaporin, tapi yang repost meme-nya juga bakal dilaporin. No, penjara bakal penuh, bego. Lagi mereka itu mengkritik, menghujat, bikin meme itu karena kebijakannya bikin susah rakyat. Harusnya kalau dikritik itu buktikan dengan kinerja, tolol. Nih malah dilaporin. Yang lucunya bukan Bahlilnya lagi yang laporin, tapi ternaknya yang laporin. Kagak tahu caper apa pengen jadi stafsus itu. Kurang dalam lo jilatnya. Jangan cuma silit doang yang lo jilat, tapi tainya juga lo harus jilat. Tolol. Hari ini gue mau ngucapin selamat buat Bahlil atas prestasi dia sebagai menteri dengan kinerja paling hancur di Indonesia. Nah, kirain gue itu prestasi terbaiknya. Ternyata, selain kinerja yang hancur dan gak ada gunanya itu, mentalnya Bahlil ini lemah dan cemen. Masa akun-akun yang mengkritik kinerjanya yang hancur dan gak ada gunanya sama sekali itu malah dilaporin? Kagak bisa kerja. Sekalinya kerja bikin kacau satu negara. Kagak ada gunanya juga. Tapi giliran dikritik dia baper. Kalau lu gak mau dikritik, jangan jadi pejabat publik. Karena di slip gaji bulanan lu, ada duit pajak gua di situ. Paham? Dasar cemen HP lu. Hati-hati jika membuat meme Bahlil, karena terhitung hari ini AMPG akan mempolisikan akun-akun pembuat meme Bahlil.
20 Oktober 2025, AMPG atau Angkatan Muda Partai Golkar resmi melaporkan sejumlah akun media sosial ke Polda Metro Jaya karena diduga menghina Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Laporan ini diajukan setelah muncul unggahan yang dianggap menyerang kehormatan dan martabat Bahlil. Nama baik Bahlil juga jadi tercoreng. Meski sudah ada info tindakan tegas, anehnya netizen gak ada takut-takutnya, malah tetap membuat meme Bahlil. Entah karena gak puas dengan kinerja sebagai menteri atau cuman karena lucu. Benar saja jika melihat hasil survei Selios, Bahlil Lahadalia menjadi menteri dengan kinerja terburuk di Kabinet Merah Putih. Waduh, sayang banget ya. Padahal banyak masyarakat yang puas dengan kinerja Menteri Bahlil. Tapi bagaimana nih menurut kalian? Si Bahlil ini bukan pemikir bung. Sekolahnya nggak jelas. S1-nya itu di sekolahan macam apa, S2-nya kayak apa nggak jelas, lalu tiba-tiba masuk SUI, masuk S3 UI dengan mengambil program by research. Ini ya tidak bisa, Bung. Tidak bisa, Bung. Orang yang bukan peneliti tidak boleh mengambil program by research. Itu mestinya. Nomor 2, plagiarism. Itu plagiat, Bung. Di dunia akademik, orang yang melakukan tindakan plagiator, mencuri pemikiran, mencuri data dari orang lain, itu tidak ada toleransinya. Itu dianggap batil. Jujur saya bingung ya kenapa Bapak ini masih dipertahankan di pemerintahan gitu. Maksudnya kayak kenapa nggak bikin sesuatu gitu di Pertamina yang bisa bikin Pertamina tuh nggak rugi. Tapi malah ngurusin hal-hal yang kayak gini, hal-hal sepele, buang-buang waktu. Kita kasih contoh satu ya, ini ada satu akun yang ngebuat meme Pak Bahlil ya. Lihat nih yang repost ada berapa? 150.000. Bapak yakin mau ngepolisiin 150.000 orang tuh, 150.000 orang masuk penjara. Bayangin apakah penjara kita muat, Pak? Itu baru satu video, Pak. Satu akun yang bikin meme Bapak. Biasanya itu satu akun bisa bikin meme tuh banyak, Pak. Dan ada berapa akun bayangin yang bikin meme Pak Bahlil? Ambil contoh 10 akun ya, Pak. Bikin satu video. Contoh bikin satu video aja nih ya. Satu video yang repost dari 100.000 dikali 10. Berapa? 1 juta. 1 juta orang Bapak ngepolisiin. Kalau orangnya beda-beda ya. Entar ditanya sama napi yang lain. Kamu di penjara karena apa? Karena bikin meme Pak Bahlil. Apa enggak? Yang ada nanti nambah di rutan. Malah pada bikin meme Pak Bahlil. Malah bikin ledek-ledekan Pak Bahlil. Tambah banyak lagi manusianya yang ledekin Pak Bahlil. Tolong ya Pak Bahlil. Satu aja Pak. Dalam tahun ini Pak. Bikin satu berita baik Pak. Soalnya tiap kali Bapak muncul beritanya tuh nggak enak terus. Apa tuh? Akun-akun medsos pembuat meme Bahlil dipolisikan, yang repost juga disisir tuh kan. Makanya jangan, Bahlil ini orang baik dia. Oh, dia tuh visioner, menginspirasi, kinerjanya juga bagus. Malah dibikin meme yang enggak. Orangnya ganteng, bersih, putih. Makanya jangan dong, nggak boleh itu. Orang bagus-bagus begini dibikin meme asal-asalan. Oh, kayak saya dong. Saya apa ya? Ya. Bener Bahlil itu. Baik dia orangnya. Baik. Apa itu pokoknya menginspirasi, visioner. Oh, saya aja manggilnya saya Kakak Bahlil manggilnya Kakak Bahlil. Bener itu, nggak boleh dibikin meme jelek. Nanti dipolisikan nanti. Orang ganteng, putih, bersih, masa dibikin meme jelek? Nggak boleh dong. Ya nggak Kakak Bahlil. Saya mendukung Kakak Bahlil ya. Saya mendukung Kakak Bahlil. Saya temannya Kakak Bahlil. Ya. Jadi yang ngebikin atau yang repost meme tentang Bahlil bisa ditangkap polisi. Ayo kita diangkut rame-rame. Inilah emang kelakuan para penjilat. Emang masalah di negeri ini nih sumbernya dari mereka semua nih. Bawahan yang nyari muka ke atasan sampai ngesomasi orang. Inisiatif gak penting.
Lagian kagak pernah belajar sama kejadian kayak gini gitu. Politisi yang ngelakuin pembungkaman sengaja atau enggak, ujung-ujungnya bikin nama politisinya jadi jelek. Kasian lo Pak Bahlil ntar jadi jelek namanya. Gara-gara lu doang. Gara-gara pengen nyari muka bikin Pak Bahlil jadi jelek namanya. Lagian juga kan nggak semua orang tahu itu meme-nya apa gitu. Aku nggak tahu itu meme-nya apa awalnya. Gara-gara lu ngelaporin, jadi makin kesebar kan. Aku jadi tahu kalau Pak Bahlil cuci muka pakai bensin, meme-nya nggak beneran itu. Cuman ya gimana loh, lucu gitu. Namanya meme, lucu-lucuan. Dan aku yakin Pak Bahlilnya juga nggak tersinggung karena emang lucu gitu ngebayangin Pak Bahlil cuci muka pakai bensin terus lupa kan nyalain rokok. Ya ilah, udah si gondang lagi baik. Kata dia nih, Bahlil minta masyarakat percaya BPS soal data ekonomi RI. Masa lebih percaya sosmed? Kata dia begitu. Gue nih daripada percaya BPS nih, gue lebih percaya Bekasi mataharinya ada 6. BPS, data boleh mungut dari Bantar Gebang. Kudu dipercaya, gaglok, begitu. 20.000 sehari udah termasuk bukan orang miskin. Gasbe 20.000, gondang. BPS data ngaco begitu kudu dipercaya. Gue mah daripada percaya BPS nih, gue mah lebih percaya ikan berenang di api gue mah. Urusin dia tuh pegawai sel no, lu tanggung jawab. Pada nganggur no karang, dirumahin gara-gara kagak ada stok bahan bakar, kagak ada stok BBM-nya. Tanggung jawab lo. Itu nih karyawan pom swasta nih. Kalau misalnya dia emang tulang punggung keluarganya, terus dirumahin begitu nih, bagaimana kehidupannya? Bukannya jadi nyusahin orang begitu. Tanggung jawab lo no. BBM swasta, karyawannya tanggung jawab. Gregetan banget gua sama si gondang menteri begini kebijakannya nyusahin mulu. Sekarang nyuruh minta masyarakat percaya BPS, gua mah lebih percaya ayam ngeremin telur buaya gua mah. Jadi menteri nyusahin orang mulu lo. Gregetan banget gua rasanya. Madat banget lo.